Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi kita kali ini saya akan menggunakan video. Nah, jadi silakan Anda perhatikan baik-baik. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenai konsep dasar sejarah. Kita mulai dari pengertian sejarah. Nah, sejarah itu memiliki asal-usul kata. Secara etimologis, sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun. Syajaratun memiliki arti pohon. Nah, bagaimana hubungan antara syajaratun, pohon, dengan sejarah yang kita kenal? Jadi secara skema gitu ya. Syajaratun ini kan berarti pohon. Bentuk pohon ini bisa dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Dan jika kita perhatikan, skema dari silsilah itu akan menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Nah, ini ya. Atau lebih jelasnya seperti ini nih ya. Jadi mirip antara pohon yang dibalik dengan silsilah. Jadi ini masih secara etimologis atau asal-usul bahasa. Jadi kata syajaratun ini kemudian digunakan dalam bahasa Melayu. Nah, dalam bahasa Melayu penyebutannya pun jadi berubah menjadi syajarah gitu ya. Asalnya syajaratun menjadi syajarah dan berubah lagi menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah gitu ya. Nah, ini untuk asal-usul kata dari sejarah. Nah, bagaimana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah itu memiliki pengertian yang pertama adalah asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, dapat berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat atau tambou, atau juga pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Sedangkan menurut para ahli, nah salah satunya saya mengutip dari Bapak Sejarah Dunia, bernama Herodotus. Nah, menurutnya sejarah ini tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi sejarah ini sebenarnya katanya bergeraknya itu melingkar. Artinya akan sama seperti itu. Namun yang membedakan adalah bahwa tinggi rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Contoh sebuah peristiwa mengenai perang. Perang pernah terjadi beberapa kali. Perang dunia contohnya. Perang dunia pertama pernah terjadi. Perang dunia kedua pernah terjadi kembali gitu ya. Jadi perang dunia pernah terjadi 2 kali dan sama gitu kan. Namun keadaannya berbeda. Karena yang menyebabkan keadaan tersebut, tinggi rendahnya yang membuat berbedanya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia antara di perang dunia pertama dengan perang dunia kedua pasti berbeda. Begitu pula yang menyebabkannya pasti berbeda. Nah, inilah yang disebutkan oleh Herodotus. Nah, bagaimana pengertian oleh para ahli lain? Nah, silakan Anda cari saja gitu ya. Pengertian oleh menurut Sartono Kartodirjo, Ibnu Khaldun, Collingwood ataupun Muhammad Yamin untuk mempermudah Anda memahami tentang sejarah. Jadi intinya sejarah itu apa sih? Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ingat ya, sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadiannya harus penting dan harus benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia dan harus di masa lalu. Jadi harus Anda garis bawah itu adalah bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan ya tentang suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan penting ya dalam kehidupan manusia yang terjadinya di masa lalu. Oke. Nah, itu adalah sejarah. Jadi sejarah itu bukan dongeng, karena sejarah itu harus mempunyai bukti yang benar-benar terjadi. Oke. Nah, ini adalah tentang sejarah. Nah, kita lanjut tentang konsep manusia, ruang dan waktu. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur penting dalam sejarah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada ruang. Dan ketiga ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Contohnya dalam suatu kejadian, ya,
Dalam sebuah peristiwa tidak mungkin tidak ada tempatnya dan tidak mungkin tidak ada waktunya, ya. Jadi manusia itu pasti harus berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, manusia itu memiliki fungsi atau memiliki peran dalam sejarah sebagai penggerak sejarah, gitu ya. Jadi sebagai objek dalam sejarah itu adalah manusia. Jadi fungsi utamanya ada dua, yakni sebagai subjek dan sebagai objek. Maksud sebagai subjek, sejarah itu ditulis, diteliti oleh manusia. Maka fungsi manusia dalam sejarah adalah sebagai subjek. Sedangkan manusia sebagai objek, artinya dalam sejarah, objek yang diteliti oleh sejarah itu adalah manusia, ya. Jadi manusia ini memang mempunyai fungsi sebagai subjek dan objek. Bagaimana dengan binatang, Pak? Kalau binatang tidak bisa dijadikan subjek karena dia tidak bisa menulis sejarah, gitu kan ya? Tidak bisa menulis ilmu pengetahuan. Jadi inilah yang disebut sebagai manusia itu sebagai subjek dan objek, gitu ya. Dan manusia ini sebagai penggerak sejarah, ya, sama halnya yang dikatakan oleh Herodotus, bapak sejarah, ya, bahwa tinggi rendahnya suatu lingkaran atau sejarah itu berdasarkan manusianya, gitu ya. Nah, ini adalah konsep ruang dan waktu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita coba lihat biar lebih jelas lagi. Nah, ini saya mempunyai dua gambar. Yang pertama ada gambar Soekarno, yang kedua ada gambar Soeharto. Nah, di dalam sebuah gambar ini sebenarnya terletak unsur penting dalam sejarah. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah masa lalu, gitu ya, sejarah di masa lalu. Nah, ini contohnya adalah gambar pertama. Kira-kira gambar pertama ini tentang apa? Jadi ini gambar pertama ini tentang proklamasi, ya. Jadi ada Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Soekarno sedang membacakan naskah proklamasi, ya. Dan ada tokoh-tokoh lainnya di belakang, ya. Jadi unsur siapanya, menurut manusianya adalah Soekarno. Di mananya, di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur, ya. Di rumahnya Soekarno. Kapan? Ya, terjadinya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, maka kita bisa melihat bahwa memang tidak mungkin yang namanya di dalam sejarah unsur-unsur penting itu tidak bisa dilepaskan, ya. Tidak mungkin bisa dihilangkan satu sama lain. Jadi pasti ada unsur siapa, di mana, dan kapan. Begitu pula di gambar yang kedua, ini adalah peristiwa di mana Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang selanjutnya, ya. Nah, ini terkait gambar pertama, ya. Gambar pertama, ya, ini Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan semua tokoh lainnya terlihat tampak di belakang mendampingi, ya. Lalu yang kedua, di mana berlangsungnya atau unsur ruangnya di mana, yang berlangsung di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan waktunya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini gambar pertama. Berikut ini gambar kedua. Tadi terlihat Soeharto sedang membaca naskah pernyataan berhenti sebagai presiden dan wakil B.J. Habibie yang berdiri di serahi mandat sebagai pengganti Soeharto, ya. Berlangsungnya di Istana Kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, ini mengenai konsep dasar sejarah, ya. Jadi mulai dari pengertian sejarah, gitu ya, sampai unsur-unsur penting dalam sejarah, ya. Oke, sampai situ dulu. Nanti dilanjut lagi di materi yang kedua setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.